Selamat malam pemirsa, terima kasih kembali kita bertemu dalam malam hari ini dengan sebuah topik yang menarik yang berjudul budidaya porang yang berhasil. Acara Kamu Bisa pada hari ini merupakan program hasil kerjasama antara ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. ASI Indonesia merupakan organisasi pebisnis dan profesional kaum awam dari Gereja Masih Ada ke-7, dan program ini ditujukan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia yang secara khusus mencoba berbicara tentang peluang-peluang usaha dan beberapa model bisnis yang sangat menjanjikan di bidang pertanian. Dan malam hari ini kita akan berbicara dengan sebuah topik yang sekarang ini sedang hit, sedang tren, yaitu tentang porang. Tajuknya adalah budidaya porang yang berhasil. Saya Rekson Nainggolan akan menemani kita selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita yang memang khusus berbicara tentang ahli di bidang ini. Di antaranya narasumber praktisi bersama dengan kita adalah Bapak Idris Tampu Bolon. Selamat malam Pak Idris. Selamat malam Pak Rekson. Pak pemirsa, Pak Idris ini merupakan petani porang dari Sleman, Yogyakarta. Bagaimana kabar porang kita sekarang Pak? Sedang apa? Sedang panen atau sedang bagaimana ini Pak Idris? Ada yang sedang dorman, batang, ada juga pada saat ini sebagian juga masih dalam pertumbuhan. Baik. Masuk fase generatif. Baik Pak Idris, nanti kita akan berbincang lebih dalam dengan Pak Idris di Sleman, Yogyakarta tentang porang. Terima kasih Pak Idris telah bersama dengan kita. Dan yang menjadi narasumber ahli kita pada malam hari ini seperti biasa adalah Bapak Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Apa kabar di Palembang sekarang Pak? Bagaimana cuaca? Makin panas. Wah, makin panas ya. Walaupun ada hujan tapi panas. Baik. Bersama dengan kita ada seorang ibu ya. Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Selamat malam. Ibu Yohana, Dr. Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Terima kasih. Dr. Yohana adalah akademisi di bidang pertanian dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Ambon. Kita harap suasana di sana akan cerah ya Bu ya. Bagaimana keadaan di sana sekarang? Hujan Pak. Hujan ya. Seminggu ini hujan terus Pak. Baik, bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur Jakario Sukom, Magister Pertanian dari Universitas Patimura juga. Selamat malam Dr. Hukom, apa kabar? Selamat malam, Pak Rekson. Baik. Pemirsa, kita akan berbincang untuk 1 jam ke depan bersama dengan keempat narasumber kita ini. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan, boleh memberikan komentar atau pertanyaan melalui Facebook, YouTube, atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp call di WhatsApp ya, di call center Hope Channel di nomor 0813-177-62-777. Baik, Pak Idris, kita akan mulai berbincang dengan Pak Idris dulu. Namun sebelumnya kita akan lihat bagaimana ini porang yang dibudidayakan oleh Pak Idris melalui sebuah cuplikan singkat berikut ini. Wah, Pak Idris, porangnya besar ya Pak Idris. Itu tadi di umur berapa bulan tuh Pak Idris? Itu umur 2 musim.
Oh, 2 musim ya. Baik, Pak Idris. Dari Kita mulai dengan sebuah diskusi ya. Tidak banyak orang yang kenal betul dengan porang ini. Banyak kita sudah mengenal umbi-umbian seperti ubi jalar, singkong dan lain-lain. Namun porang ini baru muncul pada akhir-akhir ini. Boleh beritahu kami Pak Idris bagaimana ceritanya Pak Idris bisa tertarik dengan porang ini, dan mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang porang ini, dari mana berasal dan kira-kira kenapa baru-baru ini muncul langsung hit. Terima kasih Pak Erikson. Jadi kita mengenal porang ini secara penelitian, pertama sebelum kita meneliti porang ini di Sleman, kita sudah mendengar dari siaran TV swasta pada saat Bapak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN ya mencanangkan bahwa suatu daerah itu akan dibangun pabrik porang di salah satu tempat di Pulau Jawa. Ya, saya hanya mendengar aja, kemudian saya tertarik. Kemudian di tahun 2018 itu saya muncul lagi ingatan itu. Kemudian saya mencoba meneliti di 2018 tentang bagaimana sih porang ini. Kemudian kita membaca buku selama 1 tahun. Kita membaca buku-buku tentang porang, jurnal-jurnal, yang ada penelitian yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian di tahun 2019 kita mencoba menanam di Sleman, Yogyakarta, yaitu di 5 tempat yang berbeda-beda dengan pola yang berbeda-beda. Ya, jadi di 5 tempat itu kita ada yang pakai mulsa, ada tidak pakai mulsa, ada di bawah tegakan pohon sengon, terus ada juga kita sengaja masuk air banyak-banyak ya sampai lahan itu terendam. Jadi ketinggiannya itu mulai dari 250 meter di atas permukaan laut lokasi penelitian sampai 726 meter di atas permukaan laut. Nah, itulah di 5 tempat itu akhirnya kita temukanlah yang bahwa dengan 1 musim porang ini bisa dipanen minimal 1 kilo dari bibit katak yang ukuran 150 sampai 200 butir per kilogram. Nah, tentang porang ini sendiri, porang ini berasal dari asli tanaman Indonesia yang mungkin di daerah-daerah di Indonesia ini memiliki tanaman porang asli, cuma hanya beda-beda saja. Mungkin kalau di Sulawesi namanya tire, jadi kalau di Pulau Jawa ini umumnya kata yang sedang populer itu dinamakan porang. Porang ini ada satu daerah tersendiri yang membudidayakannya. Yang pertama membudidayakannya itu di daerah Madiun, itu di Jawa Timur. Nah, kemudian ya kita dibanding ke sana, mungkin saya ke Madiun itu mungkin 10 kali ada, tapi saya dibanding bukan belajar, hanya melihat mereka bagaimana sih cara suatu daerah ini bercocok tanam porang. Nah, kemudian saya meneliti di Jogja dengan cara yang berbeda yang dilakukan teman-teman petani porang kita di Madiun, dan khususnya mungkin saya sendiri yang melakukan pola yang berbeda di seluruh Indonesia ini. Porang itu sendiri sudah menjadi suatu bahan makanan, bahan baku makanan, yaitu bisa bikin mie, bisa bikin es krim, jadi bisa juga dia dalam industri kesehatan, terus industri ya kertas, penjernih air, ya di industri cat, mungkin itu ada beberapa industri yang memakainya. Jadi kemudian porang ini juga
di Indonesia ini yang di Indonesia ini sudah ada namanya beras porang. Beras porang artinya yang atau misaritaki, yang salah satu produknya itu pabriknya itu dari Pasuruan yaitu PT Ambiko. Jadi kebanyakan porang ini saat ini untuk makanan. Jadi untuk makanan mungkin 70% lah masih untuk makanan. Tetapi yang diambil dari porang itu yang disebut namanya glukomanan. Ya kalau kita ini kok glukomanan. Jadi kalau saya itu yang ngerti itu bagaimana cara membudidayakan porang ini supaya besar. Tapi kalau untuk apa selanjutnya saya hanya itu bisa yang menjelaskan. Itu nggak saya dalami sekali. Nah, karena saya hanya mendalami bagaimana porang yang dari bibit yang kecil ukuran 150 sampai 200 dengan bibit kata itu bisa menghasilkan minimal satu musim bisa 1 kilo. Artinya satu musim di sini adalah porang ini musimnya di musim hujan dan ripa atau mati atau dorman di musim kemarau. Jadi hidup jadi musim hujan, tumbuh dan berkembang, mati ripa atau mati di musim kemarau. Itulah disebut satu musim. Nah, kemudian porang itu sesudah dia tumbuh dan mati, dibiari saja di tanah itu. Pada musim hujan tahun berikutnya dia akan tumbuh kembali dan mati lagi atau ripa lagi, itu namanya di musim kedua dan seterusnya. Umumnya kalau di peneliti-peneliti itu peneliti-peneliti yang ada di Indonesia, yang pertama meneliti tentang porang ini secara ilmiah itu Bapak Dr. Sumarwoto. Bapak Dr. Sumarwoto yang meneliti itu 4 tahun. Dia dan tesisnya itu di dalam mengambil S3-nya itu di IPB. Jadi Bapak itu saya sendiri sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Sumarwoto yang banyak membimbing saya, yang berteman, bertukar pikiran di Jogja ini, sehingga kami bisa bekerja sama yang saling bertukar pikiran, membawa porang ini menjadi supaya panen satu musim. Baik. Nah, baik Pak Idris. Jadi kalau teman-teman ya silakan. Tadi ada yang menarik, kita bicara agak ini dulu. Tadi Bapak sebutkan sangat menarik ini, Bapak buat penelitian di beberapa tempat ya. Kita mau bicara tentang syarat tumbuh dulu Pak. Itu tadi menurut Pak Idris dari 4 kondisi yang Bapak sebutkan tadi itu, kira-kira plus minusnya apa Pak? Di mana syarat tumbuh porang ini sebaiknya ditanam di daerah yang bagaimana? Sebaiknya. Memang tadi ada sebut boleh tumbuh di beberapa tempat ya, tapi dari penelitian yang Bapak lakukan, terbaiknya itu dalam syarat tumbuhnya itu di lingkungan tanah yang bagaimana Pak, dan iklim yang bagaimana? Terima kasih Pak Rikson. Jadi kalau analisa saya untuk pemula itu dia yang paling bagus MDPL-nya itu di 400 dan 500 di atas permukaan laut. Nah, itu sangat bagus untuk pemula. Tapi bagi yang tidak pemula, seperti kami ini, syarat tumbuh itu seperti pertanyaan Pak Erikson itu lagi tidak berpengaruh lagi supaya kami, karena kami sudah bisa mengatasinya. Saya sudah juga, tetapi itu ada plus minusnya, Pak Erikson. Plus minusnya itu, kalau dia semakin rendah MDPL-nya, itu mutu umbi porangnya semakin bagus dinilai dari kandungan airnya. Nah, kandungan airnya itu mungkin dia akan semakin apa? Karena kelembapan tanahnya semakin apa? Semakin berkurang atau rendah dibanding kita tanam di atas apa? MDPL yang tinggi. Jadi bagi pemula saya anjurkan carilah MDPL yang 400 sampai 500. Terima kasih Pak Erikson. Mungkin ada yang lain?
Baik, saya ke Dokter Hukum dulu. Dokter Hukum, barangkali Pak Idris tadi sebutkan di 400, berapa tadi? 400 sampai 600 ya yang terbaik ya. Pak Hukum 400 sampai 500. 400 sampai 500. Pak Hukum mungkin boleh jelaskan juga, tambahkan apakah ada penelitian yang telah membahas tentang syarat tumbuh di tanaman porang ini, Pak Dokter Hukum? Ya, baik Pak Rekson. Jadi menyangkut syarat tumbuh terkait dengan ketinggian tempat yang tadi dijelaskan oleh Pak Idris itu memang hasil yang sudah ditemukan dalam penelitian. Tetapi ada beberapa hasil informasi penelitian dari beberapa peneliti bahwa tanaman porang itu dia bisa tumbuh dari dataran rendah sampai dengan ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Namun yang sangat optimal untuk mendapatkan produksi umbi yang maksimal itu berkisar antara 100 sampai 600 meter dari permukaan laut. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Idris tadi bahwa untuk para pemula disarankan untuk menanam pada ketinggian 400 sampai 500, ya itu sudah masuk pada kategori prasyarat pertumbuhan maupun produksi yang optimal dari tanaman porang. Baik, Dokter Hukum, saya juga membaca beberapa pengalaman dari petani porang. Ada yang mengatakan ini porang bagus juga sebaiknya tumbuh di lahan terbuka. Ada yang mengatakan juga ini juga bagus di beberapa sebagai ditanam walaupun di daerah naungan pohon. Betulkah itu Pak Dokter Hukum? Iya, itu secara teori ada yang mengatakan seperti itu. Namun juga ada beberapa hasil penelitian yang agak sedikit kontra. Namun ini perlu diuji lagi. Namun kita lihat dari background pertumbuhan awal dari jenis tanaman porang ini adalah tanaman liar yang banyak ditumbuh di bawah tegakan-tegakan tanaman hutan, ya. Dan memang rata-rata hasil juga ada yang baik. Jadi dia bisa membutuhkan naungan atau tidak kena sinar matahari langsung. Namun hasil penelitian dan saya lihat untuk tempat penanaman porang dari Pak Idris itu ternyata tidak ini di bawah tegakan tanaman, tetapi di lahan terbuka. Yang membutuhkan sinar matahari penuh. Ya, dan hasilnya memang bagus. Jadi ini tanaman porang juga kita perlu adakan analisis atau penelitian-penelitian lagi. Tapi hasil yang saya dapatkan yang saya pantau langsung dari Pak Idris itu tanpa naungan hasilnya sudah sangat maksimal dan baik sekali. Tentunya ini keterkaitan dengan teknik budidaya. Nah, seperti yang tadi disarankan, dianjurkan dan dikatakan oleh Pak Idris. Baik, terima kasih Dokter Hukum. Kita kembali ke Pak Idris nih. Kita coba bicara tentang budidaya ya Pak Idris ya. Ini kita mulai dengan benih atau bagaimana caranya? Apakah ini lewat vegetatif, apa lewat umbi? Apakah ada pilihan yang dilakukan dan keuntungan jika seandainya kita menggunakan pilihan pembibitan yang mungkin tersedia sekarang Pak Idris? Kita untuk tanam bibit ini sebaiknya yang bagaimana Pak? Terima kasih. Saya anjurkan juga dan sarankan bagi pemula itu menggunakan bibit katak yang ukuran 150 sampai 200 butir per kilogram. Nah, kenapa harus dari bibit katak pemula? Katak itu adalah umbinya ya Pak ya? Karena bibit umbi yang ada di bibit ya, dari bibit dari jenis bibit dulu Pak. Ya, umbi Jadi itu dari jenis bibit katak untuk pemula. Oh, katak itu yang apa Pak? Umbi itu ada risiko. Katak itu ada seperti buahnya Pak, bulbil atau kalau disebut juga itu umbi batang.
Umbi batang. Umbi daun. Oke. Umbi daun. Oke. Umbi daun. Nah, jadi kalau yang di bawah itu namanya umbi batang. Jadi kita anggap aja kata atau umbi daun itu saya anjurkan atau sarankan bagi pemula, karena bibit umbi batang bagi pemula itu resikonya banyak. Salah satu itu jamur. Kedua, saya belum pernah lihat di Indonesia ini penjual bibit itu bisa jujur. Mungkin penjual bibit itu di Indonesia ini yang saya amati nggak ada yang jujur. Jadi artinya kasihan itu. Jadi untuk menghindari kerugian yang begitu banyak, gunakanlah bibit kata daripada bibit umbi. Tapi kalau bagi orang yang sudah punya pengalaman dan punya modal yang begitu banyak, ya memang hasil dari bibit umbi itu sangat-sangat menjanjikan. Terima kasih Pak Irson. Itu kalau seandainya ya tadi bisa katak dari umbi umbi daun ya Pak ya, dan kemudian umbi batang di bawah. Itu kalau seandainya kalau kita mau bandingkan nih Pak ya, dengan katak itu kita bisa panen berapa lama dan atau menggunakan umbi berapa lama Pak? Jadi kalau orang Sleman Boy, kalau kami sendiri yang didorong dalam kelompok orang Sleman Boy, kita itu panen setiap satu musim Pak. Setiap satu musim kita panen. Kalau kata ukuran 150 sampai 200 butir per kilogram, kita itu untuk tahun panen tahun 2021 itu kita minimal 1 kilo. Tapi untuk nanti untuk tahun 2022 yang akan tanam 2001 kita naikkan lagi untuk di Pulau Jawa itu 1,2 kilo. Untuk Pulau Kalimantan seperti saat ini saya berada di Kalimantan Timur lagi persiapan untuk pembukaan lahan porang Kalimantan Timur ini. Saya mempunyai target di Kalimantan Timur ini dengan bibit kata 150 butir sampai 200 butir per kilogram. Itu targetnya minimal 1,5 kilo. Jadi itu tergantung keadaan tanah Pak, lokasinya, kesuburannya tanah, terus ketersediaan air. Jadi kalau umbi kita mempunyai target juga, kalau bibit umbi yang 1 kilo kita targetnya minimal 7 kilo. Kalau umbi di bawah 1 kilo, misalnya 0,5, itu kita targetkan minimal 5 kilo. 0,5 kilogram menghasilkan umbi yang 5 kilogram. Itu berapa lama itu Pak? Terima kasih Pak. Waktunya supaya bisa panen satu musim. Satu musim itu 7 bulan ya atau 1 tahun? Ya anggaplah kalau dalam mulai proses dari pengolahan tanah yang misalkan kita dari 1000 meter, kita bisa 8 tahun, tapi kalau dia 20 hektar yang dilakukan di Kalimantan Timur ini, mungkin kita bisa anggap kita perkirakan 1 tahun Pak gitu. Satu tahun baru panen, dan ini kemudian bisa siklusnya tadi kan berapa lama itu Pak kira-kira? Kan ini kan tadi Bapak bilang itu ada dia kurang jelas Pak. Tadi kan 1 tahun dia baru bisa mulai panen. Lalu kemudian tadi kan Bapak sebutkan bahwa dia akan mati ketika musim kemarau dan kemudian tumbuh kembali pada musim penghujan. Itu sampai berapa lama siklusnya itu yang baik Pak? Menurut penelitian saya, kami itu setiap tahun panen. Jadi kita setiap sudah mati itu harus kita panen. Jadi kita tidak mempunyai pola yang dilakukan di Indonesia ini umumnya dia tanam misalnya biji kata tahun 2020. Sekarang waktu misalnya panen tahun 2021. Kita semua akan bongkar atau panen semua yang kita tanam di tahun 2021. Mungkin kita akan panen nanti di Juni akhir atau Juli. Kemudian kita lakukan lagi pengolahan lahan, baru kita tanam kembali. Tapi teman-teman di Madiun ini, teman-teman di Indonesia ini umumnya dia tidak akan bongkar itu. Jadi dia tanam kata, dia tumbuh, mati, dibiarkan musim hujan, tumbuh lagi,
baru tahun kedua dipanen, atau seterusnya tahun ketiga dipanen tanpa dibongkar. Tapi kalau porang Sleman Boy, kita setiap tahun wajib panen. Karena kami menggunakan akal sehat ilmu pertanian. Karena untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi di bidang pertanian, harus dimulai dari pengolahan lahan yang sehat. Oke, baik Pak Idris. Kita tadi telah berbicara tentang pembibitan ya. Tadi ada Bapak sarankan menggunakan katak ya. Walaupun tadi ada alternatif penggunaan umbi ya. Kemudian Pak, barangkali boleh dijelaskan tanah tadi kita sudah bicara sebaiknya yang bagaimana? Apakah ada yang air Pak? Ini saya dengar tadi Bapak mengatakan ini syarat yang terbaik itu butuh air, daerah air. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak kira-kira ini apakah ini seperti sawah harus tergenang atau bagaimana, Pak? Setelah kita untuk mengenai air, kita harus ya silakan, Pak. Untuk mengenai masalah air, harus kita banyak yang harus kita perhatikan dalam tanaman porang ini mengenai kebutuhan air untuk tanaman itu. Itu semua akan kita analisa kebutuhan air untuk porang, apakah kita harus menambah air atau menambah air selain air hujan. Itu kita analisa dari keadaan cuaca, ketinggian. Kadang-kadang memang ini di musim hujan dia ini panen porang, tumbuh di porang ini di musim hujan. Tetapi kadang walaupun di musim hujan, kadang ada 1 minggu sampai 2 minggu itu hujan tidak turun, padahal dia musim hujan. Nah, di sini salah satu kita sangat butuh air, karena porang ini sangat tergantung kebutuhan air yang tinggi dia untuk bisa meningkatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita harus juga analisa lahan. Ini tanahnya bentuknya apa? Apakah tanah berpasir, lempung berpasir atau tanah liat? Itu juga suatu pertimbangan. Kemudian MDPL letak tinggi meter di atas permukaan laut itu juga sangat dipertimbangkan untuk menambah air atau mengurangi air yang ada di lahan. Saya rasa banyak sekali, tapi kami Porang Sleman Boy menganut dalam pola pertanian budidaya porang yang kami lakukan, kami menganut adalah pendekatan air. Jadi kami di mana-mana pun harus menanam porang itu yang ada airnya, atau airnya bisa kita tambahi selain air hujan. Baik, terima kasih Pak Idris. Saya ingin bertanya, tadi kita telah tanam, itu tanamnya langsung ke tanah atau lewat polybag atau persemaian atau bagaimana Pak Idris? Kami Porang Sleman Boy mempunyai prinsip, mungkin ini agak konyol sih prinsipnya nih. Statement agak konyol. Kalau kami tanya-tanya teman-teman atau petani pemula yang bertanya kepada saya, Pak Idris, apakah untuk menanam porang ini dari bibit kata kita harus pakai polybag? Nah, seperti pertanyaan Pak Erikson, kami itu mempunyai statement bagi Porang Sleman Boy membudidayakan porang dengan menyemai di polybag adalah haram secara ekonomis. Jadi statement kami itu haram secara ekonomis karena biaya yang tinggi, apalagi di Pulau Jawa itu tanah yang untuk isi polybag itu harus dibeli. Kita bayangkan untuk misalnya menanam 5 hektar kita polybagi dulu, bagaimana itu sangat-sangat tinggi kosnya. Tetapi kami selama ini itu kalau kata itu langsung, mau kecil mau besar itu langsung semua. Jadi umbi pun begitu, kita tidak pernah melakukan penyemaian seperti di polybag. Terima kasih Pak Terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Jaya Simatupang, bertanya, kalau tanam porang di lahan gambut bisa tidak? Kalau untuk lahan gambut, porang ini seperti Pak yang dijelaskan Pak Dokter Hukum tadi, hukum itu di mana saja bisa MDPL-nya.
MDPL-nya memang idealnya itu penelitian yang lama-lama itu 0, 0 MDPL sampai 800 MDPL, tapi mungkin ini harus para peneliti, ya saya kasih masukan, tolonglah diupdate lagi karena ada perubahan cuaca. Kemudian ada juga teman di atas 1.500 sukses juga. Nah, tetapi untuk lahan gambut itu sangat bisa, sangat bisa. Tetapi di lahan gambut harus mempunyai keahlian khusus. Untuk salah satu itu yang dijaga itu pH tanah. Di lahan gambut umumnya di Indonesia ini, terus lahan gambut ini juga Pak Erikson harus kita lihat juga karena lahan gambut itu ada 4 kelas. Nah, gambut yang 1 meter, kedalaman 1 meter, gambut yang kedalaman 2 meter, gambut yang kedalaman 3 meter, gambut yang kedalaman lebih dari 3 meter. Jadi saya sarankan kalau masih gambut juga, biarlah areal gambut itu kedalamannya paling dalam dia 2 meter. Yang paling bagus itu gambut yang kedalaman gambutnya itu 1 meter. Tapi yang terpenting di sini adalah pH tanah. Mungkin untuk menaikkan pH tanah itu sangat gampang dengan dolomit atau kapur pertanian. Tetapi yang paling susah di gambut itu adalah mempertahankan pH tanah. Karena sangat penting, yaitu kalau bisa pH tanah itu kita pertahankan di 6,5 sampai 6,8. Itulah yang kesulitan teman-teman di lahan gambut yang tidak mempunyai pengalaman. Kami sendiri sudah ada penelitian itu dan kami sendiri bisa mengatasinya. Tapi kami belum bisa buka, tetapi ini sesuai dengan artinya ada tim kami dari Polres Sleman belum bisa membuka ke umum, tetapi saya jawab itu Pak Erikson sangat bisa. Sangat bisa ya. Yang penting pH tanahnya dikontrol, bisa dikontrol ya, Pak ya. Baik. Kalau tadi kan sudah kita sudah tanam, kemudian tadi kita perlu jaga kebutuhan air sesuai dengan masa vegetatifnya, Pak ya. Nah, kemudian kalau ini bicara tentang hama nih Pak, apa yang Bapak alami, hamanya apa aja yang sering terjadi Pak Idris? Kalau kami tuh hama itu paling kalau di Sleman itu paling banyak itu kalau dia di bawah tanah yaitu uret. Uret, kalau di Jawa ini uret, tapi saya nggak tahu di Sumatera atau di Ambon apa namanya, atau di Palembang, nggak tahu saya namanya. Cuma uret ya. Putih, warnanya putih, kepalanya ya terlalu jelek dilihat itu urat itu. Dia akan memakan akar-akar itu porang, kemudian setelah ada umbinya dimakan juga. Nah, jadi bisa juga orang itu tiba-tiba layu. Nah, kemudian hama yang kedua di atas tanah, waktu dia masih muda, ya masih pecah daun lah istilahnya, masih daunnya masih muda, yaitu ulat. Ada yang ulat warna hijau, ada yang ulat warna hitam. Kemudian di tanah lagi ada lagi cacing kecil. Cacing kecil itu hati-hati untuk menanam di lahan gambut dan sawah. Itu tanah kecil. Kalau di tegalan orangnya biasa, kalau hama di tegalan di tegalan hamanya itu paling banyak itu uret. Uret ya. Baik, Pak Idris, kita akan lanjutkan, namun pemirsa kita akan rehat sejenak di tengah tayangan ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Dr. Yohana untuk membahas tentang hama dan penanggulangannya. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan tajuk bertanam porang yang berhasil. Jika ada
pertanyaan atau komentar yang hendak disampaikan kepada para narasumber kami, boleh disampaikan melalui Facebook, YouTube, atau lewat jalur call center Hope Channel. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sebelum ke Ibu Dr. Yohana, saya ingin kembali dulu ke Pak Idris. Pak Idris tadi sebutkan ada 3 ya yang sering dijumpai ketika bertanam porang, uret, lalu kemudian ulat di masa vegetatifnya, lalu kemudian tadi ada yang ketiga tadi Bapak mungkin bisa ini. Boleh dijelaskan juga Pak, tindakan apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi hama-hama ini? Nanti kemudian kita coba kembali bertanya ke Ibu Yohana, apakah ada beliau saran kepada petani porang, Pak Idris dan teman-teman yang melakukan pertanian ini. Apa yang Bapak lakukan Pak Idris untuk menghadapi ketiga hama yang Bapak sebutkan tadi? Jadi yang kita, halo, jelas suara saya? Silakan Pak, kedengaran sekarang. Tadi sempat terputus. Jadi yang kita lakukan untuk mengatasi hama uret itu, akhirnya kita pelajari bagaimana uret itu bisa berkembang. Jadi itu ada 2 fase. Jadi uret itu. Jadi kadang kita bunuh dia sebelum kita tanam itu kita pakai yang namanya puradan 3GR. Tapi ya sangat-sangat tidak dianjurkan dengan memakai yang sangat termasuk pestisida atau insektisida yang kimia. Tetapi ya untuk sementara itu kami lakukan. Kemudian untuk ulat kita juga akan menyemprotkan itu kalau dia memang sudah banyak yang kerusakan yang bikin ulat, maka kita akan menyemprot. Salah satu itu yang kalau nggak salah namanya itu Purakon. Terima kasih. Baik, Dr. Yohana, boleh barangkali berikan masukan kepada Pak Idris dan teman-teman petani porang untuk menghadapi ketiga jenis tanaman, hama tanaman yang mereka hadapi ini, Bu Yohana. Ya, baik Pak Rexon, terima kasih pemirsa. Memang apa yang dikatakan Pak Idris, hama penting pada tanaman porang itu bukan saja pada porang, tetapi umbi-umbian, Disporea, itu juga ada pada Colocasia dan lain-lain. Umbi-umbian itu ada 3 jenis hama penting yang harus diperhatikan, yaitu hama yang memakan daun, kemudian merusak umbi, dan juga beberapa serangga yang biasanya mengisap sari dari daun maupun batang tanaman. Nah, saya tidak menyarankan untuk, sering saya pada siaran-siaran sebelumnya itu, saya jarang sekali menyarankan untuk menggunakan pestisida. Pak Idris, mohon maaf, saya... Ya, nggak apa-apa. Apalagi tanaman porang ini berkaitan langsung untuk kita konsumsi. Sehingga saya menyarankan untuk tidak menggunakan pestisida kimiawi. Nah, mengapa saya menyarankan untuk tidak menggunakan pestisida kimiawi? Karena selain pestisida kimiawi itu mahal, kemudian efek sampingnya terhadap ekologi di seputaran kita itu tinggi sekali. Bisa berbahaya bagi kita sebagai pengguna, kemudian juga mematikan mikroorganisme atau jenis-jenis mikroba atau hama-hama yang di seputaran pertanaman kita, yang penting sebagai predator. Predator itu biasanya itu dia memakan serangga yang tidak berguna. Jadi yang berguna makan yang tidak berguna. Ya, kalau kita menyemprot pasti semuanya akan mati. Nah, kalau dia sudah mati, serangga berguna itu sudah mati, tentunya efeknya itu besar sekali, di mana akan timbul hama-hama baru yang lebih punya kekuatan untuk menyerang. Jadi, kemudian serangannya itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar dan merugikan. Nah, untuk itu saya sarankan bagaimana kalau kita menggunakan pestisida nabati dari bahan-bahan tanaman.
di seputaran kita ada tanaman nimba, itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Itu kita tumbuk halus, ambil daunnya ditumbuk halus, kemudian direndam semalam, disaring dengan kain kasa yang halus, kemudian kita masukkan ke dalam semprotan dan semprot seperti biasanya kita menggunakan pestisida kimiawi. Nah, itu tentang hama. Kalau tentang penyakit, ada penyakit-penyakit penting yang sangat berbahaya di tanaman porang maupun umbi-umbian. Misalnya saja busuk umbi. Nah, itu sangat berbahaya. Itu disebabkan oleh salah satu jamur, bakteri maupun jamur. Nah, untuk mencegah itu juga kita harus menjaga drainase dari pertanaman. Guludannya itu harus ditinggikan sehingga kemudian antar bedengan drainasenya itu harus diatur sehingga tidak ada genangan. Kalau ada genangan pasti terjadi pembusukan pada umbi. Terima kasih Pak Rekson. Baik, bagaimana dengan gulma ya? Saya tertarik dengan yang pola tanam yang dilakukan oleh Pak Idris, yaitu dengan menggunakan mulsa ya. Pak Idris, itu mulsa tadi itu kira-kira itu tentu akan berguna untuk gulma ya. Dengan begitu kira-kira apakah gulmanya itu bisa cukup teratasi Pak Idris, atau masih memerlukan racun untuk gulma ini ya? Apa cukup dengan menggunakan mulsa Pak Idris? Nah, kalau untuk dengan memakai mulsa, kita tidak menggunakan lagi pestisida untuk membasmi gulma yang ada di lingkarannya mulsa, titik tanam, jaringan titik tanam itu. Jadi hanya kita menggunakan cabut rumput aja Pak, cabut rumput. Jadi nggak pernah kita menggunakan pestisida lagi untuk membasmi gulma rumput. Nah, itu jarak tanam itu Bapak gunakan jarak tanam berapa Pak? Itu tergantung jarak tanam. Sebenarnya jarak tanam untuk orang ini itu yang tidak ada ideal. Sebenarnya tidak ada ideal. Karena jarak tanam itu ada dipengaruhi dengan besar jenis bibit baru ukuran. Jadi kalau kita kata yang sudah bisa 150 bibit dari 150 sampai 200 itu jaraknya 20 kali 30. 20 kali 30. Makanya kita tuh 1 hektar itu titik tanamnya 20 ya 20-30, titik tanamnya itu kita 70.000 per hektar, minimal 70.000. Tapi kalau untuk umbi kita ada beberapa teknik jarak tanam. Dengan pola tanam ya kita umumnya itu kita mengikuti cara tanam pola tanam itu selain jarak tanam yaitu seperti menanam sawit yang disebut mata 5 gitu. Jadi kalau umbi kita kalau dia setengah 0,5 itu kita jarak tanamnya itu bisa 30-40, bisa 40-40, itu tergantung pilihan luas lahan aja. Tapi umumnya kita di Sleman akan memaksimalkan jarak tanam yang begitu rapat, karena jarak tanam itu kami itu mengambil pola, itu kami bagaimana tujuan kami umbi yang akan dihasilkan itu jarak tanamnya diameternya berapa. Misalkan 3,5 kilo diameternya itu sekitar 18 sampai 20 cm. Jadi kalau dia udah 30 sampai 35 cm, satu umbi itu sudah melebihi 35 meter. Jadi jarak tanam ini kalau di kami Porang Sleman ini itu tidak ada yang ideal Pak. Jadi itu tergantung tujuan kami. Tapi yang kami umumkan itu untuk kata 20-30. Baik, Pak Idris, pemupukan Pak Idris. Tentu tadi jarak tanam tadi itu akan ada hubungannya dengan pemupukan ya. Nah, bagaimana pola pemupukan yang Bapak lakukan Pak? Nah, pola pemupukan itu kami maksimalkan di pupuk dasar. Jadi yang paling penting di Porang ini dimaksimalkan di pupuk dasar. Sebenarnya paling bagus pendekatan pupuk dasar di Porang itu adalah pendekatan humus.
bukan pendekatan kompos. Nah, jadi disitulah kita akan istilahnya mendeposit unsur hara makro maupun mikro yang di tanah, sehingga sesudah itu baru kita mulsa. Untuk pemupukan berikutnya, setelah pupuk dasar, setelah dia tumbuh, itu kita mulai dari bibit kata maupun bibit umbi itu dia bertumbuh tunas. Ya misalkan di dalam 1000 meter atau 1 hektar kita sudah taksir sekitar 30% dia mulai bertunas, belum pecah daun, maka kita akan lakukan pemupukan susulan. Nah, biasanya kita itu memakai pupuk itu, ya untuk susulan itu pupuk, untuk saat ini mungkin kita masih pakai pupuk kimia sintesis, yaitu NPK 1616 untuk pemupukan pertama, untuk susulan pertama. Jadi kita itu sudah menganalisa ini masa vegetatif, apa ini masa generatif. Jadi kalau masa vegetatif itu kita bisa unsurkan itu N-nya biasanya lebih banyak, N-nya kita kasih lebih banyak. Kemudian masa vegetatif itu kita memaksimalkan yaitu pemupukan fosfor dan kalium. Nah, jadi kalau merek-merek nama-nama pupuknya itu ya kita di pasaran banyak lah. Yang penting ada unsur N, P, K. Pada saat kapan kita N-nya lebih banyak itu pada saat vegetatif. Pada saat kapan kita kaliumnya lebih banyak dan P-nya juga lebih banyak itu pada saat nambah pembentukan umbi atau generatif. Terima kasih Pak Erson. Baik, sekarang ini kita udah bicara budidaya tadi. Ini waktu kita tinggal sedikit nih. Saya ingin bicara hitung-hitungan ini, uang nih. Apakah ini menguntungkan ini Pak, Pak Idris nih. Untuk 1 hektar kosnya kira-kira butuh berapa? Komponennya apa aja itu Pak Idris? Dan kira-kira panennya nanti kira-kira dapat berapa itu? Nanti kita akan berbincang dengan Prof. Daniel tentang harga nanti. Jadi kalau kita di Sleman ini, Polres Sleman Boy, untuk kita berubah-ubah terus sesuai dengan hasil penelitian kita. Untuk tahun tanam yang sudah kita lakukan untuk tahun 2020 itu 1 hektar itu dia membutuhkan biaya itu 350 juta rupiah. 350 juta ya. Jadi dari 350 juta itu jumlah kemudian komponennya itu dalam pengolahan lahan itu kita sekitar 20-an juta. Baru untuk pupuk kompos itu minimal kita 20 ton per hektar. Itu kita kasihkan 20 juta. Kemudian untuk bibit 1 hektar itu kita butuh 400 kilogram per hektar. Katak itu ya? Karena kita menanamnya itu di bulan, ya katak. Itu 400 kilo. Karena itu kita nanamnya di bulan 10, kita pendekatan harga di bulan 10 itu sekitar antara 350 sampai 400. Jadi kalau kami itu Pak, target itu 400 karena kita kalau beli bibit itu akan kita sortir. Jadi artinya komponennya yang paling banyak itu di situ. Kemudian mulsa untuk 1 hektar itu sekitar 12 sampai 13 roll. Nah, terus kalau pupuk kimia itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Mungkin 1 hektar itu kita tidak habis pupuk kimia itu untuk 1 hektar untuk 1 ton aja nggak habis itu, tidak habis. Nah, jadi kita itu sebenarnya memakai banyak pendekatannya pupuk organik itu dengan pendekatan memakai pupuk organik sebanyak-banyaknya dan pupuk kimia sedikit-dikitnya. Jadi mungkin itu yang selain terus upah karyawan untuk 1 hektar itu untuk 1 hektar itu bisa dikerjakan oleh 2 orang. Itu kita budgetkan itu 12 kali 12 bulan kali 12 juta. 12 juta kali 6. Jadi kita pakaikan untuk tenaga di lapangan itu 3 juta per bulan. Itu yang banyak komponennya Pak Erikson. Jadi kita itu sekitar 350 juta untuk 1 hektar, pendekatan tahun 2020. Oke, kalau seandainya dari tadi 1 hektar itu bisa keluar berapa ton itu Pak? Dan harga sekarang itu di sekitaran berapa?
Jadi kalau 1 hektar itu untuk musim pertama itu kita dari itu potensi panennya itu kita bisa 70 ton. Dari 70 ton itu kita kalikan 80%. Jadi dengan 1 hektar itu kita menghasilkan itu 56 ton. 56 ton. Itu umbi basah. Kemudian kata itu kita 1 hektar itu kita menghasilkan 1 ton. Jadi kalau harga sekarang itu sekitar 8.000, berarti kita itu 50 ton 8.000, 56 kali 8.000. Kalau kata itu sekitar harga 300.000, dari kata aja kita sudah mendapat 300 juta. Itu di harga 8.000, tapi umumnya itu kita menjual itu kalau petani-petani yang udah besar itu menjualnya itu umumnya di harga 10.000. Sesudah harga 10.000 ke atas kita baru menjual. Jadi kalau perhitungan kami dengan 1 hektar 350 juta dalam 1 musim, kami menguntungkan itu 1 hektar itu 500 juta. Itu adalah untung bersih. Oke, itu tadi itu kita dapat sekitar 50 ton ya Pak ya, anggap tadi kali 8.000 ya. 56. Ya. 8.000. Itu adalah umbi ya. Ya. Kalau kataknya tadi baik. 1 ton. 1 ton ya. Oke. Nah, 1 ton berarti ya berarti kita bisa dapat sekitar 700 juta ya, 800 juta ya. Sekitar 800 juta dikurangi dengan ya sekitar 500 juta. Menarik pemirsa ya, sekitar 500 juta dalam waktu 7 bulan ya. Walaupun memang tadi modalnya cukup besar. Saya ingin ke Prof Daniel nih. Prof Daniel, ada pertanyaan dari Bapak Jaya juga nih. Ini bagaimana dengan porang ini? Salah satu kelemahan pertanian kita dari dulu sampai sekarang adalah masalah harga jual yang tidak stabil ya. Pada saat sekarang harga masih bagus, tapi kemudian bisa anjlok ya. Kira-kira bagaimana? Apakah ini akan bisa stabil, Pak Prof? Masih mute, Pak Prof? Terima kasih. Ya, oke. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Memang untuk saat sekarang data yang saya dapatkan dari Kementerian Pertanian, ekspor porang Indonesia ke beberapa negara itu baru 34.000 ton kering. Ya. Dan ini belum ada setek 50% dari permintaan. Jadi Indonesia masih belum bisa memenuhi permintaan pasar ekspor yang sekitar 100.000 ton. Ya. Sehingga untuk ke depan, untuk beberapa tahun ke depan, mungkin kalau taksiran saya 5-10 tahun ke depan, ini pasaran porang masih luar biasa. Jadi kalau pemirsa ingin menanam porang, maka sekaranglah saatnya, sebelum pasar jenuh. Tentu kalau sudah pasar jenuh, harga itu ditentukan oleh pasar, ya. Tapi mungkin juga ke depan porang ini tadi selain untuk makanan, dia juga adalah bahan baku untuk filler obat-obatan. Jadi kalau orang buat tablet ya, itu yang tepungnya itu yang dipadatkan itu biasanya adalah glukomanan. Ya. Nah, jadi ini juga selain itu juga sekarang sudah berkembang ke arah kosmetik. Ya, kosmetik, dan ini yang membuat harganya selalu tinggi. Ya, jadi bahan filler untuk kosmetik. Jadi untuk 5-10 tahun ke depan ini adalah merupakan bisnis yang luar biasa, karena tadi kalau kita lihat data dari Pak Idris, omsetnya itu 3 kali lipat ya. Jadi kalau modal sekitar 350 juta ke 700 hampir, jadi 50%-nya ya, untungnya itu 50% dari modal ya. Nah, ini banyak bisnis ya, banyak bisnis yang tidak bisa seperti itu sekarang ini, khususnya bisnis pertanian. Dan ini bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Kalau kita tanam sawit mesti tunggu 4 tahun ya, kalau tanam karet juga 4 tahun. Nah, ini merupakan ya katakanlah kalau kita yang tadi agak konservatif, kita katakan dua musim ya, 2 musim. Sehingga untuk saat ini maka porang merupakan salah satu pilihan. Makanya saat ini memang pemerintah
amat menganjurkan, bahkan dibahas dalam sidang kabinet oleh Jokowi memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk menggalakkan porang, ya, porang dan juga satu lagi sarang walet. Ya. Jadi dan kebutuhannya juga ke depan masih akan terus meningkat. Ya. Jadi bukan hanya ke Jepang atau ke Tiongkok, tetapi juga ke Thailand juga sudah mulai, dan Vietnam banyak pasarnya. Dan juga nantinya untuk industri halal food ya. Karena selama ini yang jadi masalah itu adalah pengental. Pengental ini digunakan pada umumnya adalah gelatin yang berasal dari hewan. Dan kawan-kawan kita yang mengutamakan halal food itu agak ragu dengan kehalalan dari hewan, gelatin dari hewan. Nah, porang, glukomanan dari porang ini dapat menyerupai, ya, mirip sekali dengan gelasi atau pengentalan yang dibuat oleh gelatin. Sehingga untuk halal food, jadi kawan-kawan kita yang muslim ini akan banyak sekali. Dan sekarang di dunia pasarnya sekitar 1,5, di muslim ini ada sekitar 1,5 miliar ya, sehingga pasarannya juga saya rasa akan tetap tinggi, ya, akan tetap tinggi, sehingga harganya akan tetap bagus, ya, minimal 5-10 tahun ke depan akan tetap bagus, ya. Jadi saatnya sekarang lah, ya, saatnya sekarang untuk menanam porang. Nah, tadi saya ingin tambahkan mungkin ya, yang salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan glukomanannya di dalam hasil panen, ya. Jadi memang ada yang mengatakan dalam literatur kalau satu kali musim itu glukomanannya lebih sedikit, dan kalau 2 tahun lebih tinggi. Tapi sudah beberapa kali Pak Hukom di acara kita ini mengatakan itu semuanya ada di input yang kita berikan kepada tanaman, baik itu berupa makanannya, yaitu pupuk unsur hara maupun sinar matahari. Dan kelihatannya Pak Idris ini sudah menguasai ini ya dengan cukup baik. Mudah-mudahan ya hasil ininya nanti kalau bisa diperiksa, yang satu musim dengan 2 musim, satu musim dengan input yang dibuat itu bisa ya menyamai yang 2 musim. Kalau itu bisa menyamai 2 musim, maka harganya bisa jadi punya bargaining power si petani, bahwa kandungan glukomanan kami, jadi kedepannya pasti itu yang akan digunakan orang, kandungan glukomanan. Jadi bukan hanya besar dalam bentuk volumenya, bobotnya, tetapi adalah kandungan bahan aktifnya. Karena inilah yang dicari, kandungan bahan aktifnya ya, kandungan bahan aktifnya, bukan tepungnya ya, tepungnya. Ya, glukomanannya yang membuat porang ini luar biasa. Ya, di tempat lain ada, tetapi di Indonesia ini karena memang dikatakan asalnya dari Asia Tenggara, kita mempunyai lahan yang banyak ya, yang cocok untuk banyak lahannya yang cocok untuk porang ya. Tidak perlu banyak perawatan, hamanya tidak banyak ya. Mungkin perlu dibuat predator alami tadi ya, banyak. Itu mungkin bisa nanti ditanya ke Bu Johana, bisa pakai belalang sembah dan sebagainya ya, atau bentuk-bentuk lain ya, bentuk-bentuk lain yang secara alami yang bisa mengatasi hama-hama ini. Jadi saran saya pada saat sekarang ini kepada pemirsa, kalau mau mencari bisnis yang menguntungkan dari pertanian, tanamlah glukomanan. Terima kasih Pak Edson. Terima kasih Prof Daniel. Oke, waktu kita sudah hampir habis nih. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang. Pak Idris, di bagian akhir ini ada yang ingin Bapak sampaikan Pak Idris 1-2 menit ke depan. Ya, marilah kami dari Porang Sleman Boy berterima kasih pada acara Hub Channel ini yang sudah percayaan kami sebagai narasumber untuk budaya porang. Siapapun bisa membudayakan porang. Petani itu adalah maharaja. Petani, kalau tidak ada petani, maka dunia akan apa? Kelaparan. Bagaimanapun banyak uangmu, banyak hartamu, tanpa petani kita akan kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kita harus berbangga menjadi petani ya Pak Idris. Saya kenal Pak Idris ini. Ya. Beliau ini adalah mahasiswa lulusan sarjana ekonomi, tapi kemudian memilih menjadi petani. Ya, dan
yang cukup berhasil. Terima kasih Pak Idris, kami mendoakan agar usaha yang Bapak geluti khususnya tanaman porang akan berhasil dengan baik, dan kita berharap agar banyak pemirsa Indonesia yang terinspirasi dengan tayangan kita pada malam hari ini, di mana kita mencoba membuka wawasan bahwa sebenarnya dunia pertanian cukup terbuka lebar, khususnya di porang ini masih belum matur, kebutuhan pasar juga masih banyak, dan untuk itu pemirsa, mari kita coba, dan saya percaya bahwa usaha yang kita lakukan itu hasil yang kita dapat tidak akan sesuai dengan dengan usaha yang kita geluti. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Dr. Yohana, terima kasih Dr. Hukom, terima kasih Prof. Daniel, dan terima kasih Pak Idris. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati, dan biarlah tayangan kita menjadi berguna bagi banyak orang. Pemirsa, kita akan akhiri perbincangan kita malam hari ini. Dan kami berharap tayangan malam hari ini akan berguna bagi kita dan memberikan inspirasi bagi petani Indonesia. Akan banyak sebenarnya potensi-potensi yang dapat kita gali, dan kami berharap tayangan ini akan berguna, memberikan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati, sampai bertemu pada acara yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda. Kamu bisa.